Siapa di sini yang sering main gitar? Siapa di sini yang suka main air? Saya. Oke, kita akan mempelajari tentang siklus air. Sebelum ke materi, jadi tujuan pembelajaran kita itu adalah kalian akan menganalisis proses terjadinya siklus air dengan menghubungkan keterkaitannya antar tahapan berdasarkan pengamatan gambar, video, dan juga kita akan praktik nanti ya. Oke, sebelum kita mulai kita ice breaking terlebih dahulu biar kita semangat untuk belajar. Berdiri dulu, berdiri. Berdiri, boleh tuh, mudah. Oke, nah. Bapak Guru, tempo semangat. Oke, kita materi ya. Silakan dulu. Nanti kita nyanyi pas akhir pembelajaran ada penyanyinya. Oke, kan tadi kan kita akan mempelajari tentang siklus air. Mengapa sih air di bumi kita itu tidak pernah habis? Siapa yang tahu? Coba angkat tangan. Oke, itu tadi ada benarnya. Karena ada orang kupron. Ya, benar semua yang kalian katakan tadi. Tapi yang sebenarnya itu ya, kenapa sih air itu tidak pernah habis? Karena adanya itu siklus air. Jadi siklus air itu adalah proses berputarnya air yang terjadi secara terus-menerus yang di atas permukaan bumi lalu turun ke bawah bumi. Dan begitu seterusnya ya. Nah, proses terjadinya siklus air itu ada namanya kondensasi, terus evaporasi, presipitasi, transpirasi, dan limpasan. Dan filtrasi juga. Nah, proses terjadinya siklus air ini ada pengertiannya biar kalian paham. Nah, apa sih itu evaporasi? Jadi evaporasi adalah proses penguapan air laut atau air danau dan air sungai akibat paparan sinar matahari. Kalian pernah ngerasain namanya tuh ya kepanasan? Kan kalau cuacanya panas itu suhu panas itu akan naik ke atas. Nah, itu yang dinamakan evaporasi ya. Apa? Nah, setelah namanya evaporasi itu, lalu namanya itu kondensasi. Setelahnya itu, kondensasi adalah proses menguapnya air menjadi titik-titik air saat udara turun ke atmosfer. Jadi suhu panas yang tadi itu menaik, naik lalu akan membentuk sebuah awan nanti. Awan setelah dia membentuk awan, nanti awan ini akan menjadi kan setelah awan udara panas itu naik ke atas, lalu nanti akan menjadi sebuah awan. Awannya itu setelah mengalaminya itu dia akan menjadi ini mendung. Nah, itu namanya itu kondensasi ya, atau namanya pengembunan. Nah, setelah pengembunan tadi, lalu awan-awan yang tadi itu akan tidak bisa menampung, makanya itu jadi sebuah titik
titisan air hujan. Nah, bisa kalian lihat kayak gini. Dengan melakukan kondensasi itu, selanjutnya ada namanya itu presipitasi. Presipitasi adalah proses jatuhnya air dari atmosfer bumi ke permukaan bumi. Karena awan yang di atas tadi saat kondensasi itu tidak bisa menahan, makanya dia akan turun ke bumi dan jadilah sebuah air hujan maksudnya ya. Nah, setelah itu setelah hujan itu ada namanya infiltrasi. Infiltrasi adalah sebuah peresapan air hujan ke tanah. Jadi air hujan yang mengalir dari atas lalu diserap oleh tanah, makanya itu yang kita pakai untuk minum. Semakin sedikitnya pori-pori tanah tadi dan semakin landainya sebuah lahan, itu akan menyebabkan semakin besarnya aliran itu permukaan tanah ya. Nah, sebelum kita kerjakan FKPD, kita akan mendengar materinya biar kalian paham. Oh nyanyi, Pak Guru. Halo sobat kelas 5. Kali ini kita akan belajar materi siklus. Sebelum belajar, pastikan kalian dalam keadaan Dengar ya, dengar. Let's get started. Apa sih siklus itu? Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dan tak bisa Ya langsung hayam Kak. Lalu, bagaimana prosesnya? Simak penjelasan berikut ini ya. Nah, itu tadi video tentang siklus air. Jadinya kenapa Bapak Guru menampilkan video? Biar kalian itu lebih paham. Kan kalian pastilah suka dengan animasi-animasi sekarang ya. Iya, Pak. Oke. Setelah itu Bapak akan kasih sebuah FKPD tentang siklus air dan kan Bapak Guru kemarin kasih tahu apa aja yang dibawa kan? Ya. Oke, silakan dibuka. Belum lagi, Pak Guru. Oh, Buangan. Kelompoknya dibagi dulu, Bapak Guru. oke, Bapak Guru akan bagi kelompok dua kelompok ya. Kaila, Lisna, Dila sama Lisa sama Dian. Terus Andain, Ayah, Maula, Akang, Wahyu, Nyoman. Ini? Ayo buat lingkaran. Udah Bapak Guru bilang kemarin kan suruh apa yang dibawa. Nah, kenapa Bapak Guru bawa begitu? Karena kita akan melakukan sebuah demonstrasi sederhana. Gimana caranya siklus air? Tapi kita pakai bahan yang sederhana. Nah, jadi pertama-tama dengar dulu Bapak Guru, dengar. Iya. Ibu aja. Jadi nanti Bapak Guru akan kasih tahu apa aja langkah-langkahnya. Oke, langkah pertama itu coba amati setelah 10 menit apa yang terjadi. Coba amati. Es batunya mencair. Ah,
Terus apa lagi kalau di bawahnya itu? Apa yang terjadi itu di bawahnya? Bawah. Nah, itu namanya mantap, kelompok 1. Nah, kelompok 2. Coba lihat apa yang terjadi setelah dibuka bawahnya itu. Setelah bawahnya es batu. Coba dilihat tuh. Coba. Dingin dia, Pak. Ya, dingin. Ada Kenapa dingin? Karena itu adalah kondensasi ke presipitasi. Nah, setelah itu hasil pengamatan kalian. Oke? Oke. Oke, mantap. Pak Guru kelompok 1 sudah. Ada yang udah jadi? Sudah kelompok 1. Oke, kalau udah jadi silakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil pengawatannya. Jangan berisik. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, di sini itu ada gambar-gambar yang disediakan. Yang pertama gambar ibu mencuci piring. Nomor 2, banyakkan pengamatannya tadi. Jadi pada saat es batunya diletakkan di atas piring kecil itu es batunya kan cair terus muncul embun-embun. Nanti embun-embun tuh dibiarkan Dengerin teman-temannya, dengerin yang ngobrol. nanti embun-embun itu lama-lama dibiarkan jadi banyak. Nanti kalau udah banyak itu muncul kayak tetesan hujan itu. Nah, ya. Oke, tepuk tangan dulu. Thanks loh ya. Nah, jadi kalian paham kan proses terjadinya siklus air? Paham? Nah, gimana sih cara biar siklus air ini cepat? Maksudnya itu kegiatan apa yang menghambat terjadinya siklus air? Nah, sudah paham jadinya siklus air ya? Nah, sebelum kita materi, kita nyanyi terlebih dahulu ya. Oke, siap. Oke, kita nyanyi sebentar. Kopi dangdut. Nah, dengar. Kita lihat diri, Pak. Ya. Anak-anak semua. Silakan untuk ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum kita pulang, mari lagi